Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully it's a healthy always. Thank you for joining English class with me, Miss Tami. Oke, di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Yang akan kita pelajari bahasa Inggris untuk kelas 5 SD. Nah, materinya untuk kesempatan kali ini yaitu tentang tenses. Kamu suka bingung nggak sih kalau belajar tenses bahasa Inggris? Kelihatannya sih mudah banget ya. Tapi kok ketika soal tenses muncul saat ujian, kamu auto bingung sambil ingat-ingat rumusnya. Contohnya, beneran nggak ya to be-nya ini? Aduh, kalau yang ini pakai S atau pakai IS ya di belakangnya? Nah, gitu kira-kira kebingungan yang dirasakan. Kira-kira kenapa ya bisa auto bingung gitu? Kayak tiba-tiba kamu merasa kagok dengan susunan atau rumus tenses yang benar. Hal ini bisa terjadi jika kamu jarang latihan atau mengaplikasikan bahasa Inggris tersebut. Sekarang, coba kita bahas satu persatu yuk. Di dalam bahasa Inggris ada sekitar 16 tenses. Tapi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini hanya salah satunya, yaitu simple present tense. Pada dasarnya, simple present tense dapat kita artikan sebagai bentuk kata kerja yang paling sederhana dari jenis tenses lainnya. Kata kerja ini digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari berulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Ini salah satu tenses yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris karena pola kalimatnya yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah kalian mengetahui definition simple present tense, sekarang kita mempelajari rumus simple present tense. Simple present tense ini terdiri dari dua jenis, yakni nominal dan verbal. Maka dari itu, rumus yang harus kita ketahui juga terdapat dalam dua jenis. Yang pertama, nominal simple present, dan yang kedua, verbal simple present. Jenis yang pertama, nominal simple present. Ini menggunakan kata kerja be atau biasa disebut sebagai to be. Di dalam rumusnya ada 3 bentuk pola kalimat. Yang pertama, bentuk pola kalimat positif. Rumusnya subject plus to be plus object. Nah, untuk to be-nya ada 3 jenis yang bisa dipakai, yaitu are, am, atau is. Selanjutnya, bentuk pola kalimat negatif. Rumusnya subject plus not plus to be plus object.
Yang membedakan terletak pada kata not yang menandakan bahwa tidak sedang mengerjakan suatu kegiatan tersebut. Nah, untuk to be-nya sama dengan yang pola kalimat positif, ada are, am, atau is. Bentuk pola kalimat yang ketiga yaitu interrogatif atau kalimat tanya. Nah, rumusnya berbeda dengan dua pola kalimat sebelumnya. Untuk pola kalimat interrogatif ini diawali dengan to be plus subject plus object. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Dan untuk to be-nya sama dengan pola kalimat sebelumnya, yaitu menggunakan are, am, atau is. Di dalam rumus nominal simple present, tadi dijelaskan bahwa setiap pola kalimat harus menggunakan to be. Nah, apakah kalian sudah tahu to be are, to be am, to be is itu digunakan untuk subjek apa saja? Berikut ini akan dijelaskan to be berdasarkan subjeknya. Nah, untuk to be am itu hanya digunakan untuk kata orang pertama, yaitu I. Lalu untuk to be is itu digunakan untuk kata ganti orang kedua, yaitu he, she, it, atau nama orang juga bisa, misalkan Mr. Tono atau Miss Tami. Nah, itu menggunakan to be is. Selanjutnya, untuk to be are itu digunakan untuk kata ganti orang ketiga, yaitu we atau you, they, atau bisa juga tiga nama orang, misalkan Budi, Tono, and Lani. Nah, itu biasanya menggunakan to be are. Sekarang to be untuk pola kalimat negatif. Nah, coba kalian perhatikan tabel yang berwarna merah. Di situ ada subjek beserta to be dan ada tambahan not setelah to be. Nah, itu untuk yang pola kalimat negatif. Penulisannya subjeknya dulu, terus to be-nya yang sesuai dengan subjek tadi, lalu ditambahkan dengan not, ya. Lalu bagaimana untuk membuat kalimat tanya? Nah, untuk membuat kalimat tanya tadi disebutkan di dalam rumus, yang pertama ditulis itu to be-nya. Nah, untuk to be tadi kan sudah dijelaskan sesuai subjeknya. Lalu setelah to be diikuti dengan subjek dan ditambahkan dengan objek. Lalu jangan lupa diberi tanda tanya. Oke, sekarang kita buat contoh kalimat nominal simple present. Nah, yang akan kita buat contohnya yaitu berdasarkan 3 bentuk pola kalimat: positif, negatif, dan interrogatif. Yang akan kita buat pertama itu bentuk pola kalimat yang positif. Contoh kalimatnya, she is a teacher. Yang menjadi subjek adalah she. Karena subjeknya she, maka menggunakan to be is.
dan objeknya yaitu a teacher. Beralih ke contoh pola kalimat negatifnya, yaitu she is not a teacher. Dan terakhir, bentuk pola kalimat tanya atau interrogatifnya yaitu is she a teacher? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu contoh kalimat nominal simple present berdasarkan 3 bentuk pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Next, verbal simple present. Nah, rumus ini sama seperti tadi, ada 3 bentuk pola kalimat. Ada bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama, bentuk positif. Rumusnya subjek plus verb 1 plus objek. Nah, untuk verb 1-nya ditambahkan huruf S atau IS di belakang kata kerjanya atau verb 1-nya. Selanjutnya bentuk negatif. Rumusnya subjek plus don't atau doesn't plus verb 1 plus objek. Nah, tadi di bentuk positif verb 1-nya ditambahkan S atau IS. Nah, untuk yang bentuk negatif, S atau IS-nya itu dihilangkan kembali ya. Lanjut ke bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di bentuk interrogatif ini rumusnya yang pertama ditulis yaitu do atau does. Lalu plus subjek plus verb 1 plus objek. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk yang interrogatif ini, verb 1-nya sama seperti yang bentuk negatif tadi, tidak ditambahkan huruf S atau IS di belakang kalimatnya. Pada bentuk pola kalimat positif, tadi dijelaskan bahwa verb 1-nya itu ditambahkan S atau IS. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kalimat tersebut menggunakan S atau IS? Perhatikan yang akan dijelaskan ini. Nah, untuk akhiran S atau IS pada verb 1 hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. It di sini bisa benda atau makhluk hidup ya, misalkan kucing, anjing. Kemudian verb atau kata kerja berakhiran huruf Y serta huruf sebelum Y adalah huruf vokal A, I, U, E, O, maka verb ditambahkan huruf S di belakang kalimat. Dan verb atau kata kerja berakhiran huruf Y serta huruf sebelum Y adalah huruf O, CH, SH, X, dan Z, maka
verb ditambahkan huruf E dan S di belakang kalimat. Oke, setelah kalian mengetahui cara membedakan kata kerja tersebut menggunakan S atau IS, sekarang kita akan membahas penggunaan do atau does pada sebuah kalimat. Nah, untuk menentukan kapan menggunakan do dan kapan menggunakan does, yaitu perhatikan gambar yang ditampilkan berikut ini. Nah, di situ ada subjek I, you, we, dan they. Nah, subjek ini menggunakan kata do. Lalu untuk subjek he, she, dan it itu menggunakan kata does. Nah, sampai sini sudah paham kan perbedaan penggunaan kata does dan do pada sebuah kalimat? Example verbal simple present. Di sini akan dijelaskan masing-masing contoh kalimat dari pola atau bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kita akan menjelaskan dulu contoh kalimat yang positifnya, yaitu she goes to school by bicycle. Yang menjadi subjek di situ adalah she dan verbnya adalah go. Nah, karena subjeknya she, maka verb satunya kita tambahkan e dan s sesuai dengan aturan verbal simple present. Lalu untuk objeknya di situ adalah bicycle. Oke, lanjut ke contoh kalimat bentuk negatif, yaitu she doesn't go to school by bicycle. Nah, karena bentuk pola kalimatnya negatif, maka kita tambahkan doesn't, does not ya. Kenapa kita pakainya does not? Karena di situ subjeknya adalah she, maka kita pakai does not. Nah, untuk verbnya kita kembali lagi ke verb atau kata kerja asalnya, yaitu go ya. Selanjutnya untuk yang contoh kalimat interrogatifnya adalah does she go to school by bicycle? Sesuai rumus verbal simple present bahwa pola kalimat interrogatif yang pertama ditulis yaitu does-nya terlebih dahulu, kemudian baru subjeknya, dan verb 1 yang tidak ditambahkan e atau es, kemudian objek. Berikut ini akan disampaikan soal LKS halaman 35 individual work bagian A nomor 1 sampai nomor 6. Ayo didengarkan baik-baik soal yang disampaikan oleh Ibu supaya kalian bisa menjawab
dengan baik dan benar. Oke, kita mulai. Number 1. Anna gets up at 5 o'clock. Number 2. Anna take a bath at 5:30. Number 3. Anna has breakfast at 6 o'clock. Number 4. Anna goes to school at 6:15. Number 5. Anna goes to home at 12 o'clock. Number 6. Anna with her friend flying a doll together. Nah, itu dia materi-materi yang sudah Ibu sampaikan pada video kali ini. Dari mulai definisi simple present tense, terus lanjut ke rumus simple present tense, dan yang terakhir contoh kalimat simple present tense. Nah, apakah kalian sudah lebih paham dan lebih mengetahui apa yang sudah Ibu sampaikan di video kali ini? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Dan juga mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian mengenai simple present tense ini. Oke, akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.